Illumination. Hai guys, para penduduk bumi, baik yang sedang ngopi, rebahan, putus cinta, maupun yang sedang berada di planet Namek. By the way, gimana kabar kalian dan keluarga? Semoga aja baik-baik aja ya. Kali ini Lalir akan membahas sebuah film yang bergenre horor komedi Thailand yang berjudul Premika. Menceritakan tentang arwah penasaran berbentuk remaja perempuan menggunakan baju SMA khas dari Jepang menghantui sebuah hotel. Arwah penasaran tersebut yang bernama Premika ini mengharuskan korbannya untuk bernyanyi karaoke dengan baik. Jika salah lirik, suara fals, atau tidak mendapatkan skor 80, maka maut akan menjemput. Film Premika ini telah tayang mulai 18 April 2018 di CGV, Cinemark, dan Flix. Film ini diperankan oleh seorang penyanyi sekaligus aktris Thailand bernama Gena De Souza. Baiklah, sebelum mulai jauhkan sedikit layar, ambil posisi enak, dan jika kalian suka, subscribe aja. Lalir, here we go. Kisah film dimulai dari bagian tubuh, yaitu jantung yang disimpan di sebuah mesin karaoke, dan film Premika pun dimulai. Scene film dimulai dengan ditemukannya potongan-potongan tubuh korban pembunuhan misterius di sebuah hutan. Karena identitasnya tidak dapat diketahui, nama korban kemudian disebut sebagai Premika, mengikuti merek baju seragam sekolah Jepang yang dikenakan. Premika. Pejabat polisi yang memimpin penyelidikan di lokasi tampak acuh tak acuh, sebut saja ia Pak Agus Katel. Ia lebih memilih pergi untuk urusan lain ketimbang menyelidiki pembunuhan tersebut. Ia beralasan hampir dapat dipastikan korban adalah pekerja gelap yang kerap masuk ke Thailand. Tidak ada perlunya mengurusi pembunuhan tersebut. Om tanpa bensin, seorang letnan polisi bawahannya berbeda pendapat. Ia bertekad mencari tahu identitas korban sekaligus menguak kasus pembunuhan tersebut. Sayangnya, petunjuk yang dimiliki hanyalah potongan tubuh dan pakaian yang dikenakan. Singkat waktu, tak jauh dari lokasi tersebut, sebuah hotel baru dibuka. Pengelola resort mengundang sejumlah tamu VIP untuk menjajal suasana resort yang dikelilingi alam pegunungan yang menawan. Termasuk di antara para tamu adalah pasangan suami istri yang kurang harmonis, seorang produser musik beserta 2 orang bondon penarinya, sebuah kelompok band yang sedang naik daun bernama The Yacht, dan sejumlah wartawan. Tiba-tiba datanglah suami istri pemilik hotel tersebut bernama Lee dan istrinya Anna. Di saat pembukaan terhadap tamu, tiba-tiba salah satu anggota band tersebut berkata, "Apakah hotel ini berhantu, Tuan?" Lalu Pak Lee pun marah dan meninggalkan hotel bersama istrinya, dikarenakan ia seorang komunis yang tak percaya adanya hantu. Singkat waktu, ada 2 orang band The Yacht menghampiri produser dan penari seksoinya. Ia berkata kalau ia akan melupakan kejadian tempo dulu yang sempat ditolak produser tersebut yang bernama Sam Kiat. Di tempat lain, terlihat sedang ada adu bacot antara Letnan Pom dan Pak Agus Katel. Pom berkata kasus yang terjadi harus diselidiki, sedangkan Pak Agus Katel kekeh ingin kasusnya dihentikan dikarenakan tidak ada perkembangan. Singkat waktu, Pom pun meminta waktu ke atasannya untuk menyelidiki foto seragam yang bertuliskan Premika tersebut ke toko yang memproduksinya. Pemilik toko pun memberitahu kalau seragam tersebut dibuat khusus untuk pegawai bar dan penyanyi karaoke. Singkat cerita, di tempat lain, 2 bondon penari penasaran akan mesin karaoke tersebut. Mereka pun menyalakannya, namun tiba-tiba mesinnya mungkin rusak, akan tetapi jantung Premika yang disimpan di mesin tersebut kembali berdetak. Scene berganti keesokan paginya, terlihat seorang fotokan cabul. Terlihat ia sedang mengajarkan foto yang baik dan benar kepada murid perempuannya. Lalu tiba-tiba di sisi lain ada seorang perempuan tomboy yang sedang memoto pemandangan sekitar, namun ia terjerat sesuatu. Para wartawan pun berdatangan akan jeritan perempuan tersebut dan menanyakan apa yang terjadi. Ia pun berkata ada potongan tangan yang memegangnya. Mereka pun tertawa terbahak dikarenakan para wartawan melihat itu hanya sebuah akar pohon dan berkata, masa iya hantu di sarang bolong?
Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat dua orang cowok gendut berambut seperti Dora berjalan di lorong hotel. Dikarenakan gelap, mereka pun mencoba menyalakan lampu. Namun di tempat lain terlihat dua penari seksual sedang bergoyang ala pemain Triple X. Dan di sisi lain terlihat suami istri sedang adu bacot kembali. Sang istri berkata, "Kenapa rudal kamu cepat meledak sayang?" Suaminya pun marah dan meninggalkan kamar. Singkat waktu, di tempat lain si pria bercokocip sedang bernyanyi ria di sebuah toilet. Namun untuk Premika bertanya, "Apakah kamu bisa bernyanyi?" Namun si Cokocip tak menjawab. Lalu scene berganti di tempat lain. Letnan Pom dan Pak Agus Katel sedang menginvestigasi setiap bar yang mempunyai seragam tersebut. Namun tidak membuahkan hasil, tetapi Letnan Pom bersikeras menemukan kedua orang tua korban pembunuhan tersebut. Singkat cerita, dua teh terlihat sedang adanya konser musik dan pesta kecil-kecilan yang diiringi band The Yacht dan para tamu hotel. Di sela-sela itu, ada seorang perempuan yang kebelet pipis. Ia pun bergegas ke toilet. Namun sesampainya di toilet tersebut sedang mengalami kerusakan. Tiba-tiba lampu toilet mati dengan sendirinya. Ia pun mencoba menyalakannya. Lalu apa yang terjadi? Singkat waktu, acara pun selesai. Terlihat dua penari seksual sedang menuju kamarnya. Namun mereka tak menyadari kalau si Cokocip sudah mati dan mengusirnya. Namun tiba-tiba, seperti biasa, untuk Premika berkata, "Apakah kalian bisa bernyanyi?" Namun satu penari seksual menjawab, "Lu aja sendiri nyanyi bareng family." Lalu ia pun mati. Si penari seksual yang satunya pun diberi instruksi oleh hantu Premika, jika bernyanyi fals mati, nilai di bawah 80 mati, dan lagunya diacak otomatis oleh mesin. Muncullah lagu yang berjudul Gurat Bumi. Dikarenakan ketakutan, ia bernyanyi fals dan ia pun mati juga. Singkat waktu, di lain tempat Kang Poto Cabul sedang ngumpul. Namun tiba-tiba datang dua penari seksoi. Mereka menawarkan, "Apakah kamu bisa bernyanyi?" Seperti biasa, Premika pun datang. Di sisi lain, Letnan Pom dan Pak Agus Katel terus mendatangi setiap bar dan menanyakan identitas tentang korban pembunuhan tersebut. Kembali ke Kang Poto Cabul, ia pun menghampiri temannya yang lagi asik siduru alias menghangatkan diri. Mereka pun mengejar Kang Poto Cabul tersebut. Tiba-tiba Kang Poto Cabul tersebut berkata, "Kalian jangan lari." Mereka pun abretan lari seedan-edannya dan kejar-kejaran pun terjadi. Mereka pun terpecah menjadi dua kelompok. Sedangkan di sisi lain, sepasang kekasih lesbian dan si wartawan kedatangan Premika. Seperti biasa, Premika berkata, "Apakah kalian bisa bernyanyi?" Si wartawan pun mengingat di mana dulu ia pernah mengikuti seleksi di Indonesian Idol. Muncullah lagu berjudul Jangan Menyerah dari The Massive. Ia pun berhasil dengan skor 100, namun karena nilai 100, hantu Premika memberikan bonus, yaitu harus menyanyi duet. Dikarenakan takut dibunuh, ia pun mengajak cewek tomboy berduet. Muncullah lagu Roma Irama featuring Yati Octavia yang berjudul Piano. Tengah lagu, si tomboy pun pales. Alhasil wartawan yang mati karena ia pemilik tantangan tersebut. Di sisi lain, Letnan Pom bersama Pak Agus Katel berada di bar yang dicurigai sebagai dalang dari pembunuhan tersebut. Awalnya seorang pemilik bar menyangkal atas tuduhan tersebut, namun singkat waktu, Tun dan penghuni yang tersisa kembali didatangi Premika dan kawan-kawan. Tahu sendiri, itu sang vokalis berhasil menyanyikan tantangan lagu yang diberi Premika, yang menyanyikan lagu yang tak asing di telinga kita yang berjudul Cinta Ini Membunuhmu dari The Massive. Seperti biasa, ia diberi bonus lagu duet. Apakah kalian tahu siapa lawan duetnya? Kalau ada yang menjawab salah satu penghuni hotel, kalian salah.
Ternyata lawan duetnya Premika sendiri. Muncullah lagu Hutang Nyawa, lagu favorit si Premika. Di tempat lain sedang terjadi kejar-kejaran antara Letnan Pom dengan si pembunuh. Kembali ke Tun karena suaranya bagus, Premika pun menangis dan mengingat zaman dimana ia menjual diri supaya hutang keluarganya lunas. Namun itu tak berjalan mulus sehingga dirinya harus mati di tempat karaoke. Isel salah bernyanyi, datanglah si penjaga yang ternyata salah satu komplotan pembunuh. Namun tiba-tiba tak selang beberapa lama datang dalang atau otak dari pembunuhan tersebut. Ia adalah atasan dari Pom dan Pak Agus Katel. Ia pun melarikan diri, namun apa yang terjadi? Ia pun fales, alhasil ia mati di tangan korbannya. Dan film pun selesai, kini arwah Premika tenang di alam sana. Gimana guys, cerita kali ini lucu plus mengerikan bukan? Pantengin layar terus supaya kalian tahu updatean terbaru dari channel ini. See you next time.